Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kali ini kita sedang memuat benih untuk bibit tanaman cabai. Kali ini kita tidak menggunakan mobil pick up, tapi kita menggunakan kendaraan keluarga atau mobil penumpang ya. Namun walaupun menggunakan mobil penumpang, kita bisa mengangkut bibit beberapa baki ataupun beki ya. Ini seperti ini. Untuk kali ini kita memuat 4 baki ya. Yang 3 kita taruh di jok ataupun kursi tengah dengan menggunakan alat seperti ini yang kita buat. Jadi alat ini sebenarnya muat untuk 4 ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini bisa kita masukin lagi sini 4. Tapi karena kali ini kita cuman membawa 4, jadi kita yang 1 kita taruh di belakang. Nah, itu coba kita perlihatkan. Nah, ini dia. Yang 1 di sini. Nah, sedangkan yang 3 berada di itu, di kursi tengah ada 3. Itu bisa muat 1 lagi ya, 4 ya. Dan juga ketika kita mau membawa 8, itu kita bisa menggunakan 2 alat seperti itu. Kita taruh di sini sehingga di sini muat 4, yang tengah muat 4, jadi muat 8 kerat. 8 biasanya ini isi sekitar 400 per kerat ya. Jadi tinggal tekan-tekan kalikan saja. 400 kali 8 sekitar 3200 ya. Jadi satu mobil kendaraan ini bisa muat 3200 bibit, tergantung isinya ya. Kalau ini yang isi 400, ada juga yang isi 600. Nah, itu bisa kita gunakan 2 rak-rakan seperti itu ya. Untuk ukuran rak-rakannya mungkin kita sambil belajar ya, berbagi ilmu ataupun pengalaman ataupun alat-alat yang kita gunakan supaya bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Nah, ini dia alatnya. Nah, ini kita gunakan pakai kayu, cuman kayu sengon ya, yang murah saja. Dan kita paku supaya kuat, kita kasih semacam black ataupun seperti pada bungkus-bungkus ataupun tempat-tempat kue wafer. Nah, ini kalau kita paku, karena kalau kita paku cuman seperti ini kadang ini kurang kuat. Nah, ini kita putar ya, seperti ini. Bahannya yaitu adalah kayu sengon saja, ini yang murah dan ringan, karena ini kadang kita gunakan untuk kendaraan bermotor ya. Jadi kalau kita punya lahan yang cukup jauh dari banyak kendaraan tidak bisa masuk, kendaraan mobil ataupun pick up ataupun truk tidak bisa masuk, kita menggunakan ini untuk mengangkut bibit ke lahan-lahan yang jalan setapak yang kita gunakan pakai sepeda motor. Nah, ini bisa kita gunakan ke sepeda motor juga ini, sehingga 1 kali angkut bisa muat 4 kerat. Kalau pakai motor tidak pakai ini kan cuma 1 biasanya. Nah, ini kita bisa pakai ini, bisa muat 4 kerat, ditaruh di belakang. Kapan-kapan saya bikin videonya ketika pengangkutan di lahan yang masuk yang pakai kendaraan bermotor. Nah, ini pakai sengon semacam black dan paku. Bahannya itu, lalu ada tali ya. Nah, ini tali ini kita gunakan untuk sepeda motor. Kalau di mobil kita taruh untuk menali ke jok, sehingga ketika jalan tidak jatuh ke depan atau tidak terlalu bergoncang ya. Untuk ukurannya, ini ukurannya
Yang paling pokok adalah ukuran sela ini ya. Kalau ukuran kayu itu selera kayu kita, yang penting cukup kuat. Yang penting adalah ukuran sela ini. Rata-rata rekan-rekan yang membuat itu ukurannya sekitar 20 cm ya. Tapi kalau saya ini, kalau ini atau kalau yang alat ini kita gunakan ukuran yang lebih pendek ya. Coba kita perlihatkan. Nah, ini dari 0 ke bawah. Nah, itu cuman 15 cm ya. Nah, cuman 15 cm. Istilahnya rongga ininya cuma 15 cm. Jadi untuk tanaman-tanaman dengan tinggi, yang sudah tinggi rimbun, itu biasanya pada bagian ini akan mentok ya. Pada bagian ini akan mentok ke kayu. Maaf ya, pinggir jalan ini jadi cukup ramai. Nah, ini kita kasih 15, itu juga 15, itu juga 15, sela-selanya itu ya. Nah, kalau untuk lebarnya kita menyesuaikan. Jadi lebar beki itu biasanya kan 40, 39 sampai 40 kalau tidak salah. Nah, ini. Nah, 39 sampai 40, ini 39,5 ini. Nah, sehingga rongganya itu kita buat 41. Coba kita perlihatkan ya. Nah, ini 41. Nah, ini 41 lebih dikit ya. Nah, ini supaya kita mudah memasukkannya, tapi jangan terlalu longgar supaya tidak goyang-goyang. Jadi ininya itu 15, ininya itu 41, supaya keratnya itu bisa masuk. Kalau untuk ketinggian ini tergantung dari tebal kayunya ini ya, tebal kayu sela-selanya ini ya. Kalau ini 70 sepertinya ini. Penggaris sini 60, tambah sini. Nah, benar kan ini 70. Jadi ini tingginya ini 70. Tingginya ini 70. Sedangkan untuk panjangnya ini juga 70. Nah, ini tambah 10 cm. Ini kita lihat yang sana dulu ya, dipaskan itu. Nah, sana ini sampai sini ya. Nah, ini. Nah, 70 cm ini. Nah, panjangnya ini 70 ya. Kenapa kita buat 70? Supaya sebenarnya bisa kita buat mentok ya, mentok ke sini. Tapi itu kurang efektif karena nanti susah memasukkannya ke mobil, dan juga ketika ditaruh di motor kelebaran ya. Yang penting ininya lebar ke luar nggak apa-apa, yang penting sudah menahan ini ya. Kalau kita buat lebih lebar itu nanti memasukkan lebih panjang, maksudnya memasukkan ininya itu ke mobil lebih susah. Nah, ini kan 70. Coba kita lihat panjang trainya ya, atau panjang bekinya ya. Ini 60 sampai situ, 60 tambah 30, 90. Nah, 90. Ini yang panjang bekinya 90 atau berapa ini, sebentar kita ulang lagi ya. Oh, ternyata bukan 95. Ini sampai sini, ini 0 sampai sini. Mana tadi sini ya? Oh, sekitar hampir 1 meteran ya, sekitar 95 cm panjang trainya ya. Nah, sekitar 95, 60 tambah 35, 95. Jadi panjang trainya itu
95. Ketika kita bikin itu 70, berarti masih sisa 25, sekitar 12 sentinan keluar itu. Nah, itu dari itu sampai situ dan situ sampai situ sama persis 12,5 cm ya. Nah, kenapa kita buat 95 seperti itu, seperti pada trennya, supaya lebih mudah memasukkannya ke dalam mobil. Nah, itu kita buat. Kenapa tidak kita buat naik lagi? Coba kita lihat sana ya. Nah, ini kenapa ini cuman juga 70? Kenapa kita buat naik lagi ke sini dan kita buat ini lagi, karena memasukkannya ke sini. Nah, ini supaya lebih mudah juga. 70 istilahnya cukup muat, dan kalau kita tambahi 10 cm saja akan mentok ke sini, dan bawahnya juga akan mentok ke jok bawah ini ya. Nah, itu sehingga ukuran dari pengalaman kita itu mempunyai ukuran ideal, yaitu lebar dalamnya ini adalah 41, tinggi ininya adalah 15, sedangkan ini kalau lebar seluruhnya adalah 46, 45, 46 ini 46. Kenapa tidak buat lebar lagi? Ya, yang penting kan dalamnya ini ya. Kalau ini kan tergantung besar kecilnya kayunya. Nah, yang penting jangan bisa masuk ke sini. Dan ukuran 46 itu lumayan, masuknya tidak mengganggu pintu, dan sini juga, dan juga masuk ke jok sini. Nah, itu ini butuh eksperimen berkali-kali ini untuk membuat ukuran yang nyaman, tepat, dan tidak merusak part-part mobil ya, ataupun pintu, jok, dan sebagainya. Dan jangan lupa dikasih alas, karena namanya tanaman pasti kotor. Nah, ada tanah-tanah, nah ini kan tanah. Nah, dan juga kita kasih tali ya. Nah, ini tali, Pak, saat membawa jangan lupa tali yang bawah juga tali. Tapi sebenarnya ini saja sudah cukup aman ya, karena ini tadi cukup jalannya agak bergelombang-bergelombang membawanya, jadi kita taruh 2 tali seperti itu. Nah, ini yang bawah, yang atas kan ada ininya. Ini fungsinya untuk memasukkan ini ya, biar terjepit, memasukkan tray ini biar kejepit di sini. Nah, tapi yang bawah, nah itu cuman kotak gitu saja. Nah, tidak ada kakinya lah ibaratnya. Nah, itu tidak ada kakinya ya, supaya dia bisa pas ke bawahnya. Ataupun kalau ada kakinya nanti kadang malah miring. Jadi kalau ada kaki-kakinya itu malah nanti tidak bisa. Nah, ini kan yang tidak bisa menapak dengan sempurna di jok ya. Ini kan banyak kan yang napaknya segini. Kalau cuma satu napak situ kurang kuat ya. Nah, kadang ini pasti lebih nih. Nah, ini ya lebih kan. Nah, joknya di sini. Nah, fungsinya ini dia bisa memperlebar juga. Kalau kita nggak pakai ini, dia napaknya di agak masuk ke sini. Fungsinya kardusnya juga. Kalau nggak ada kardusnya cuma pakai bagor ataupun karung ya, itu biasanya cuman napak di sini, nanti karungnya ke bawah sini, akibatnya cuma napak di sini. Bagus pakai kardus seperti ini ya. Nah, ini tanamannya. Kita ambil tanaman ini cukup masih kecil ya. Ini masih beberapa hari lagi kita tanam. Kalau yang sudah agak besar, dia itu akan tinggi seperti ini. Bahkan pernah kita bawa itu sampai menyentuh ini lebih segini. Nah, yang menyentuh kan cuma ini, tapi yang sini kan masih ada longga itu. Nah, itu longga. Nanti ibaratnya dari bawah sampai sini 15 cm. Ketika ukuran tanaman lebih dari 15 cm pasti akan nekuk dia, akan menekuk. Jadi selera ya istilahnya ya. Kalau saya kan biasanya bawa bibitnya itu masih agak kecil-kecil, nanti ya besarnya di lahan sebelum tanam
sambil menyesuaikan lingkungannya. Jadi ketika kecil kita buat ukuran yang kecil. Ada juga rekan itu yang membuat, ini kan kita 15 cm, ada yang juga membuat 20 cm. Tapi kalau semakin tinggi nanti kita kapasitas ngisinya itu paling cuma 3. Kalau ini kan bisa 4 ya. Sebenarnya bisa ketika kita memaksa ngisi untuk tanaman yang tinggi, dia akan menekuk ya, menekuk seperti itu. Untuk jangka waktu yang pendek tidak apa-apa, segera dikeluarkan, tapi kelamaan akan kaku dan nekuk. Nah, itu ya aja ya. Untuk cara memasukkannya biasanya kita dari atas dulu. Misalnya kita isi full, kita kasih yang sini dulu, habis itu bawahnya, terus bawahnya, terus bawahnya lagi. Kenapa kok tidak bawahnya dulu ataupun tengahnya dulu? Kalau bawahnya dulu kan lebih anteng dia, karena berat di bawah dulu. Nah, resikonya ketika kita taruh yang bawah dulu, nah itu pasti ketika melakukan memasukkan pasti ada yang jatuh berupa tanah-tanah. Dan ketika tanaman itu tinggi, ketika kita naruh yang bawah dulu, yang atasnya pasti akan tergesek. Jadi misalnya ini kita taruh yang bawah dulu, kalau kita taruh yang atasnya, ini kotoran akan jatuh ke sini. Kita taruh, kalau kita taruh yang atas dulu seperti tadi ini tadi kita taruh yang atas ini dulu, akibatnya kan kotoran jatuh ke bawah. Setelah itu kita taruh yang ini, kotoran jatuh ke bawah, habis itu yang ini kotoran jatuh ke bawah, jadi tidak. Nah ini kelihatan bersih kan daun-daunnya. Tapi kalau kita taruh yang bawah dulu, ketika kita memasukkan yang atas, pasti kotoran akan mengenai daun-daun yang ada di bawahnya ini. Begitu juga kalau tanamannya tinggi, ketika kita taruh yang atas dulu itu lebih aman. Kita taruh yang ini, nah nanti kita masukkan yang ini, ada pohonnya, dia cuman gesek gini, pelan-pelan kita memasukkannya. Tapi kalau kita taruh yang bawah dulu baru yang atas, nanti yang di sini pasti akan terjepit karena gerakan kita yang atas dan akan rusak tanamannya. Ini dari atas dulu baru ke bawah-bawah seperti itu. Kalau cara mengambilnya sebaliknya ya. Cara mengambilnya kita ambil yang bawah dulu. Kita ambil yang bawah dulu baru yang atas-atas. Karena kalau kita yang bawah dulu pasti kan gerakan dari yang bawah ini kotorannya tidak mengenai apa-apa yang ada di bawah, tidak mengenai tanaman di bawahnya kan sudah diambil. Kita ambil, nah, habis itu yang ini baru kita ambil, yang ini kita ambil. Nah, jadi tidak merusak ataupun membuat kotoran di bawahnya. Nah, mungkin seperti itu ya tentang review singkat mengenai alat yang kita gunakan untuk membawa bibit. Kita bisa menggunakan untuk kendaraan bermotor dan juga untuk kendaraan mobil penumpang. Nah, apakah ini bisa melihat belakang? Coba ya. Itu kan ada spion. Nah, spion kalau kita berkendara kan masih melihat belakang sini ya. Nah, belakang pintu yang sana. Nah, pintu yang sana melihat apa yang terjadi di belakang. Itu kalau ini terlalu rimbun pohonnya ataupun ini terlalu tinggi ke sini, menutupi pandangan itu. Jadi kalau segini ya, itu masih bisa kita untuk melihat yang belakang. Untuk coba kita tutup dulu ya. Fungsi spion daripada tengah itu adalah melihat sopir untuk melihat apa yang ada di belakang. Nah, seperti itu. Nah, itu belakang kan jalan, itu belakang ada kendaraan atau tidak. Itu kalau kita menggunakan desain seperti ini, itu masih bisa untuk melihatnya. Nah, itu ya. Cuman dari sengon ya, jadi seperti ini. Cukup murah, bagus. Teman ada yang membuat dari besi,
Ada yang membuat dari stainless, ada yang juga membuat dari kayu jati. Kalau kita ini kebetulan ini yang membuat adalah teman saya ya. Dia ahli dalam membuat perkayu-kayuan dan juga pertani-tanian. Nah ini dia juga improvisasinya cukup tinggi. Itu rekan saya itu, rumahnya di dekat ya, agak jauh dari desa saya, dekat lereng Merapi rumahnya. Nah, improvisasinya cukup bagus sehingga hasilnya juga bagus dengan biaya yang minim. Ini kayu sengon ini. Mungkin sekian dulu ya review kali ini mengenai alat untuk mengangkut bibit yang bisa kita gunakan untuk kendaraan bermotor ataupun kendaraan penumpang tanpa kita harus menggunakan pickup, bisa mengangkut banyak tray-tray ataupun rak-rak daripada tanaman. Semoga video ini bermanfaat ya, atau kapan-kapan kita review alatnya ketika sudah kita keluarkan itu, atau pada saat alatnya di luar kita review, kita ukur tanpa ada bibitnya ya, supaya lebih jelas. Kalau ini mumpung saja, ini mumpung ada waktu dan mumpung kita mengambil bibit untuk kita tanam di lahan, karena kita juga masih proses persiapan lahan ya. Sebenarnya itu masih beberapa hari lagi kita tanam, tapi sudah kita ambil agar kita taruh di lahan dan bibit menyesuaikan dengan lahan sebelum kita tanam. Semoga video ini bermanfaat ya. Silahkan simak video-video saya yang lain di channel YouTube Ismanto Info, atau nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah ya, mengenai video-video saya yang lain tentang pertanian, menanam cabai dari pengolahan lahan sampai panen ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismanto Info. Terima kasih. Mati aku lari. Napa